cuaca yang cerah, Gunung Merapi bisa terlihat secara jelas. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi, sekira 50 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang berembus ke arah barat. Adapun suhu udara sekitar saudara 15 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembapan 62 hingga 90% dan tekanan udara 785 hingga 916 mmHg. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Bedok, Sungai Krasak, Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sementara itu pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol maksimal 5 km. Saudara, intensitas luncuran awan panas guguran Gunung Merapi telah menurun pada Minggu 12 Maret 2023. Meski begitu, suplai magma dangkal dan dalam masih terjadi sehingga kemungkinan akan terjadi rentetan awan panas berikutnya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Badan Geologi Agus Budi Santoso mengingatkan beberapa potensi bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya pertama yakni banjir lahar yang dipicu hujan. Ia menyebut potensi itu muncul dari hulu-hulu sungai yang berada di sekitar Merapi karena endapan awan panas yang baru maupun yang lama. Potensi bahaya kedua yakni pergerakan baru kubah lava di puncak gunung. Selain dua kubah lava yang sudah ada saat ini, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava bagian tengah, ternyata pada sektor barat laut juga terjadi inflasi. Berdasarkan analisis foto udara 13 Januari kemarin, saudara, volume kubah lava barat daya terukur sebesar 1.598.700 meter kubik, lebih kecil daripada kubah tengah yang sudah tumbuh hingga 2.267.400 meter kubik. Dan pada erupsi kemarin, saudara, rentetan awan panas guguran di Gunung Merapi bersumber dari longsoran kubah lava barat daya. Saudara, akun Twitter BPPTKG mengunggah foto terbaru lereng Gunung Merapi pasca erupsi. Dalam foto tersebut tampak material batu dan pasir sudah menumpuk di hulu Kali Bebeng. Material yang berada di ujung hulu Kali Bebeng ini merupakan muntahan lava serta awan panas guguran yang terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin. Foto kondisi lereng Merapi ini diambil oleh Badan Geologi pada Minggu 12 Maret 2023. Sementara itu, saudara, berdasarkan unggahan BPPTKG, Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali, terhitung sejak Sabtu 11 Maret hingga hari ini, Senin 13 Maret. Kemudian guguran awan panas tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak paling jauh 2.500 meter dari puncak. Pada Minggu 12 Maret, saudara, guguran lava terjadi sebanyak 15 kali dengan jarak luncur maksimal 2.500 meter ke arah barat daya. Sementara awan panas guguran terjadi sebanyak 21 kali dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter ke arah barat daya.
Kemudian saudara melihat aktivitas Gunung Merapi yang masih tinggi hingga hari ini, diperkirakan jika terjadi lontaran material vulkanik bisa terjadi letusan eksplosif dan menjangkau radius 3 km dari puncak. Dengan aktivitas ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, terutama mewaspadai bahaya lahar apabila terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Adapun status Gunung Merapi saat ini adalah level 3 atau siaga. Kemudian saudara di beberapa wilayah bisa merasakan dampak dari awan panas guguran tersebut. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang diselimuti abu vulkanik. Bahkan hujan abu juga terjadi di sebagian wilayah Boyolali. Diketahui saudara erupsi Gunung Merapi terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023. Pasca erupsi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, menyatakan saat ini kondisi masih tergolong aman, sehingga pihaknya belum meminta masyarakat untuk mengungsi. Makwan meminta agar masyarakat tidak panik, tetapi tetap siap sedia bila diminta untuk tiba-tiba mengevakuasi diri. Gunung berapi yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan penentuan status aktivitas berdasarkan ancaman bahaya pada masyarakat. Menurutnya, kini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya. Sektor tersebut meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, Sungai Bedok Krasak, dan Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km. BPPTKG memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi
atau memuntahkan awan panas guguran atau APG untuk beberapa waktu ke depan. BPPTKG mengatakan gempa vulkanik masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan multifase terjadi 17 kali per hari. Angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi, bahkan ketika gunung tidak erupsi sekalipun. Pihaknya lalu memprediksi apabila rentetan awan panas guguran selesai pada hari Minggu, kemungkinan Gunung Merapi masih akan erupsi. Sebagai informasi, sejak Sabtu hingga Minggu, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 54 kali rentetan awan panas guguran. Kemudian saudara, hingga tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 60 kali rentetan awan panas guguran. Pada Sabtu selama 1 hari, Gunung Merapi mengeluarkan 41 kali APG dengan jarak luncur maksimal ke Kali Bebeng dan Kali Kerasak. Kemudian pada Minggu, saudara, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 kali APG yang teramati oleh BPPTKG dan jarak luncur maksimal 2,5 km ke barat daya. Di sisi lain, tim Badan Geologi juga menerbangkan drone pada Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk memvalidasi jarak luncur erupsi. Hasil foto udara menunjukkan jarak luncur terjauh adalah 3,7 km ke Kali Bebeng. Jarak luncur ini masih berada di daerah potensi bahaya, yaitu sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng, Kerasak, dan Bedok. Hingga kini status Gunung Merapi masih siaga, belum ada peningkatan status. Datang lagi nih mas. Suara-suara dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng ya, di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. ini menuju enggak ke sini ya mas ya? Enggak. Saya akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini.
Saudara, hingga Minggu 12 Maret 2023 malam, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Semalam tercatat awan panas guguran masih keluar dan mengarah ke barat daya atau ke arah Kali Bebeng. Jarak luncuran awan panas guguran berkisar antara 1.500 hingga 2.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Berdasarkan unggahan akun Twitter BPPTKG, luncuran awan panas guguran terjadi pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Jarak luncuran awan panas guguran sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng. Kemudian pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke arah Kali Bebeng. Selang 9 menit kemudian, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY tersebut. Lalu pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak Gunung Merapi. Kali ini jarak luncuran mencapai 2.000 meter. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi ini terekam kamera CCTV yang ada di stasiun Tunggul Arum. Akibat erupsi yang sudah terjadi sejak Sabtu kemarin, saudara, sejumlah kota seperti di Magelang dan Boyolali dilanda hujan abu yang cukup deras. Sementara itu, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau level siaga. Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DIY belum mengeluarkan rekomendasi masyarakat untuk mengungsi. Meski belum ada rekomendasi untuk mengungsi, BPBD DIY membagikan masker ke BPBD Sleman untuk dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pos-pos pantau di Gunung Merapi meningkatkan ronda untuk kesiapsiagaan. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak sini ya Mas ya? Enggak. Arah terbangnya awan panas ini. Saudara, hingga hari ini Senin 13 Maret 2023 pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi tercatat menghasilkan 32 gempa guguran. Dikutip dari laman resmi mahma.esdm.go.id, terkait pengamatan kegempaan gunung ini terjadi satu kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 60 mm dan lama gempa 104,5 detik. Kemudian terjadi pula 32 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 39 mm serta lama gempa mencapai 26,7 hingga 143,8 detik. Lalu terjadi 9 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 4 mm dan lama gempa mencapai 5,7 hingga 6,9 detik.
Sedangkan untuk pengamatan visual, saudara, asap kawah utama diamati berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi mencapai sekitar 50 hingga 100 meter dari puncak. Sedangkan untuk cuaca terpantau cerah hingga berawan, angin pun juga bergerak lemah hingga sedang ke arah barat. Diketahui saudara, hari ini menjadi hari kedua pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu 11 Maret lalu. Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG telah menetapkan tingkat aktivitas gunung tersebut ke level siaga sejak 5 November 2020 lalu. Sementara itu, gunung ini dinyatakan memasuki masa erupsi efusif pada 4 Januari 2021 ditandai dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, guguran, dan guguran awan panas. Perlu diketahui saudara, saat ini Gunung Merapi di Pulau Jawa ini memiliki 2 kubah lava, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa jika dilihat berdasarkan analisis foto udara pada 13 Januari 2023, volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.598.700 meter kubik. Sedangkan volume kubah lava tengah sebesar 2.267.400 meter kubik. Jika 2 kubah lava ini mengalami longsor secara masif, maka berpotensi menimbulkan awan panas sejauh 7 km ke arah barat daya dan 5 km ke arah selatan dan tenggara. Datang lagi nih Mas. Suara-suara dan ini masih terdengar. Ulang malah juga Mas. Kawan-kawan. Paparan matahari. Setelah Gunung Merapi erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023, media sosial kini dihebohkan dengan awan berbentuk Mbah Petruk di atas Gunung Merapi pada Minggu 12 Maret 2023 pagi. Gumpalan awan hitam di atas gunung disebut menyerupai tokoh pewayangan Jawa yakni Petruk yang memiliki hidung panjang yang khas. Mbah Petruk sering dikaitkan dengan misteri Gunung Merapi ketika erupsi terjadi. Bagi masyarakat sekitar, Mbah Petruk yang merupakan sosok gaib ini dipercaya merupakan pesan agar masyarakat waspada.
Mbak Petruk yang diyakini kerap muncul berupa awan dari erupsi Gunung Merapi juga pernah viral di media sosial pada letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Kemudian saudara, dengan kondisi Gunung Merapi saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut awan panas guguran masih muncul hingga pagi tadi. Dengan situasi yang dinilai kurang kondusif, pengelola Balai Taman Nasional atau BTN Gunung Merapi memutuskan untuk menutup sementara beberapa kawasan wisata. Beberapa di antaranya yakni objek wisata alam Jurang Jero, Logo Muncar, dan Kali Kuning Pelunyon. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Saya akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini.
Gunung Merapi dikabarkan masih terus mengeluarkan awan panas guguran atau APG pada Senin 13 Maret 2023 pagi. Aktivitas erupsi Gunung Merapi tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu 11 Maret. Meski demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Bahkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kerinjing 2 juga terpantau tetap dilaksanakan. Para siswa berseragam merah putih tampak datang ke sekolah dengan semangat. Rasa takut dan was-was sama sekali tidak terlukis di wajah mereka. Putri Wahyuni 11 tahun, salah satu murid kelas 6 SDN Kerinjing mengaku tidak takut dengan kondisi saat ini. Sebab situasi seperti itu sudah biasa ia rasakan sebagai warga yang tinggal di daerah kawasan rawan bencana atau KRB 3. Kepala Sekolah SDN Kerinjing 2 Kartini mengatakan pihaknya sengaja mengadakan aktivitas di sekolah untuk melakukan koordinasi dengan para murid dan wali murid. Koordinasi tersebut terkait tugas-tugas yang akan diberikan kepada murid sebagai bentuk kelanjutan rencana pengadaan pembelajaran daring. Ia juga melanjutkan pembelajaran daring itu akan dilaksanakan tanpa batasan waktu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi erupsi Gunung Merapi. Lantas, murid-murid kelas 6 SDN Kerinjing 2 juga mulai mengikuti ujian praktik sekolah. Mengenai hal tersebut, Saudara Kartini mengaku telah memetakan beberapa hal terkait pelaksanaan ujian praktik. Kemudian, pasca erupsi Gunung Merapi, relawan dari PMI Surakarta juga turut memberikan upaya trauma healing untuk anak-anak SD dan TK Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Pantauan di lapangan, Saudara, kegiatan di SDN Kerinjing 2 dimulai sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan sebelum memulai kegiatan kelas, para relawan PMI Surakarta terlebih dahulu membagikan masker kepada 60 murid SD dan 20 anak TK. Kemudian para relawan juga mengajak anak-anak bernyanyi, belajar hingga bermain, serta bercerita sebelum melanjutkan aktivitas. Salah satu relawan pun juga tampak mengenakan kostum karakter anime Naruto untuk memberikan kedekatan kepada anak-anak TK. Terbukti anak-anak tampak senang dan semangat berkomunikasi dengan relawan tersebut. Ia berharap kehadiran relawan bisa mengurangi rasa takut anak-anak serta menumbuhkan semangat mereka dan bisa menghilangkan rasa trauma. Setelah kegiatan bersama relawan selesai, para murid beralih membersihkan ruang kelas masing-masing. Arahan bahwa abu ini bahaya bagi adik-adik, bagi anak-anak ya. Kita bagi masker ya, kita bagi harus dipakai sehari-hari agar mereka tidak sakit ya. Itu. Untuk trauma healingnya sendiri seperti apa, Pak? Apa? Untuk trauma healingnya seperti apa, Pak? Ya, kita memang harus memberi ya, jadi memang bahaya. Yang penting kita memberi edukasi pada adik-adik agar mereka paham dengan bahaya buku ini ya. Jadi kita harus terus memberi arah pada adik-adik, memberi semangat, memberi latihan-latihan agar mereka tidak terpengaruh dengan suasana mencekam ini ya. Itu aja. Nama lengkapnya sinten, Pak? Saudara, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memprediksi
Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau OPG di beberapa waktu ke depan. Data pemantauan kegempaan saat ini dikabarkan masih tinggi. Gempa vulkanik dalam masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan gempa multifase terjadi sebanyak 17 kejadian per hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam konferensi persnya pada Minggu 12 Maret lalu. Ia menjelaskan angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi, bahkan ketika gunung itu tidak erupsi sekalipun. Dari situ, saudara, pihaknya memprediksi apabila rentetan awan panas guguran akan selesai pada tidak akan selesai pada hari ini dan kemungkinan ke depan Gunung Merapi juga masih akan erupsi. Kemudian saudara, berikut adalah sederet update terbaru dari aktivitas Gunung Merapi hingga Minggu, saudara, hingga kemarin. Dikabarkan ada 54 kali rentetan guguran awan panas dan jarak luncur terjauh mencapai 3,7 km ke Kali Bebeng. Kemudian saudara, sejumlah tempat wisata di Sleman juga ditutup setelah Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas. Kemudian saudara, jika hingga Senin atau hingga tadi pagi dikabarkan sudah terdapat 60 guguran awan panas yang terjadi sejak Sabtu hingga hari ini, Senin 13 Maret 2023, pukul 6 pagi. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Menuju enggak sini ya Mas ya? Enggak. Sekira 50 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang berembus ke arah barat. Adapun suhu udara sekitar saudara 15 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembapan 62 hingga 90% dan tekanan udara 785 hingga 916 mmHg. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Bedok, Sungai Krasak, Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sementara itu pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol maksimal 5 km. Saudara, intensitas luncuran awan panas guguran Gunung Merapi telah menurun pada Minggu 12 Maret 2023. Meski begitu, suplai magma dangkal dan dalam masih terjadi sehingga kemungkinan akan terjadi rentetan awan panas berikutnya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Badan Geologi Agus Budi Santoso mengingatkan beberapa potensi bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya pertama yakni banjir lahar yang dipicu hujan. Ia menyebut potensi itu muncul dari hulu-hulu sungai yang berada di sekitar Merapi karena endapan awan panas yang baru maupun yang lama. Potensi bahaya kedua yakni pergerakan baru kubah lava di puncak gunung. Selain dua kubah lava yang sudah ada saat ini, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava bagian tengah, ternyata pada sektor barat laut juga terjadi inflasi.
Berdasarkan analisis foto udara 13 Januari kemarin, saudara, volume kubah lava barat daya terukur sebesar 1.598.700 meter kubik, lebih kecil daripada kubah tengah yang sudah tumbuh hingga 2.267.400 meter kubik. Dan pada erupsi kemarin, saudara, rentetan awan panas guguran di Gunung Merapi bersumber dari longsoran kubah lava barat daya. Saudara, akun Twitter BPPTKG mengunggah foto terbaru lereng Gunung Merapi pasca erupsi. Dalam foto tersebut tampak material batu dan pasir sudah menumpuk di hulu Kali Bebeng. Material yang berada di ujung hulu Kali Bebeng ini merupakan muntahan lava serta awan panas guguran yang terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin. Foto kondisi lereng Merapi ini diambil oleh Badan Geologi pada Minggu 12 Maret 2023. Sementara itu, saudara, berdasarkan unggahan BPPTKG, Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali, terhitung sejak Sabtu 11 Maret hingga hari ini, Senin 13 Maret. Kemudian guguran awan panas tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak paling jauh 2.500 meter dari puncak. Pada Minggu 12 Maret, saudara, guguran lava terjadi sebanyak 15 kali dengan jarak luncur maksimal 2.500 meter ke arah barat daya. Sementara awan panas guguran terjadi sebanyak 21 kali dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter ke arah barat daya. Kemudian saudara melihat aktivitas Gunung Merapi yang masih tinggi hingga hari ini, diperkirakan jika terjadi lontaran material vulkanik bisa terjadi letusan eksplosif dan menjangkau radius 3 km dari puncak. Dengan aktivitas ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, terutama mewaspadai bahaya lahar apabila terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Adapun status Gunung Merapi saat ini adalah level 3 atau siaga.
Kemudian saudara, di beberapa wilayah bisa merasakan dampak dari awan panas guguran tersebut. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang diselimuti abu vulkanik. Bahkan hujan abu juga terjadi di sebagian wilayah Boyolali. Diketahui saudara, erupsi Gunung Merapi terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023. Pasca erupsi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, menyatakan saat ini kondisi masih tergolong aman, sehingga pihaknya belum meminta masyarakat untuk mengungsi. Makwan meminta agar masyarakat tidak panik, tetapi tetap siap sedia bila diminta untuk tiba-tiba mengevakuasi diri. Gunung berapi yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan penentuan status aktivitas berdasarkan ancaman bahaya pada masyarakat. Menurutnya, kini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya. Sektor tersebut meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, Sungai Bedok Krasak, dan Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km. BPPTKG memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau APG untuk beberapa waktu ke depan. BPPTKG mengatakan gempa vulkanik masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan multifase terjadi 17 kali per hari. Angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi bahkan ketika gunung tidak erupsi sekalipun. Pihaknya lalu memprediksi apabila rentetan awan panas guguran selesai pada hari Minggu, kemungkinan Gunung Merapi masih akan erupsi. Sebagai informasi, sejak Sabtu hingga Minggu, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 54 kali rentetan awan panas guguran. Kemudian saudara, hingga tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat,
Gunung Merapi sudah mengeluarkan 60 kali rentetan awan panas guguran. Pada Sabtu selama 1 hari, Gunung Merapi mengeluarkan 41 kali APG dengan jarak luncur maksimal ke Kali Bebeng dan Kali Kerasak. Kemudian pada Minggu, saudara, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 kali APG yang teramati oleh BPPTKG dan jarak luncur maksimal 2,5 km ke barat daya. Di sisi lain, tim Badan Geologi juga menerbangkan drone pada Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk memvalidasi jarak luncur erupsi. Hasil foto udara menunjukkan jarak luncur terjauh adalah 3,7 km ke Kali Bebeng. Jarak luncur ini masih berada di daerah potensi bahaya, yaitu sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng, Kerasak, dan Bedok. Hingga kini status Gunung Merapi masih siaga, belum ada peningkatan status. Datang lagi nih Mas. Suara-suara Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. menuju enggak ke sini ya Mas ya. Enggak. Saya akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini. Saudara, hingga Minggu 12 Maret 2023 malam, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Semalam tercatat awan panas guguran masih keluar dan mengarah ke barat daya atau ke arah Kali Bebeng.
Jarak luncuran awan panas guguran berkisar antara 1.500 hingga 2.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Berdasarkan unggahan akun Twitter BPPTKG, luncuran awan panas guguran terjadi pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Jarak luncuran awan panas guguran sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng. Kemudian pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke arah Kali Bebeng. Selang 9 menit kemudian, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY tersebut. Lalu pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak Gunung Merapi. Kali ini jarak luncuran mencapai 2.000 meter. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi ini terekam kamera CCTV yang ada di stasiun Tunggul Arum. Akibat erupsi yang sudah terjadi sejak Sabtu kemarin, saudara, sejumlah kota seperti di Magelang dan Boyolali dilanda hujan abu yang cukup deras. Sementara itu, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau level siaga. Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DIY belum mengeluarkan rekomendasi masyarakat untuk mengungsi. Meski belum ada rekomendasi untuk mengungsi, BPBD DIY membagikan masker ke BPBD Sleman untuk dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pos-pos pantau di Gunung Merapi meningkatkan ronda untuk kesiapsiagaan. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Arah terbangnya awan panas ini.
Saudara, hingga hari ini Senin 13 Maret 2023 pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi tercatat menghasilkan 32 gempa guguran. Dikutip dari laman resmi mahma.esdm.go.id, terkait pengamatan kegempaan gunung ini terjadi 1 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 60 mm dan lama gempa 104,5 detik. Kemudian terjadi pula 32 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 39 mm serta lama gempa mencapai 26,7 hingga 143,8 detik. Lalu terjadi 9 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 4 mm dan lama gempa mencapai 5,7 hingga 6,9 detik. Sedangkan untuk pengamatan visual, saudara, asap kawah utama diamati berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi mencapai sekitar 50 hingga 100 meter dari puncak. Sedangkan untuk cuaca terpantau cerah hingga berawan, angin pun juga bergerak lemah hingga sedang ke arah barat. Diketahui saudara, hari ini menjadi hari kedua pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu 11 Maret lalu. Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG telah menetapkan tingkat aktivitas gunung tersebut ke level siaga sejak 5 November 2020 lalu. Sementara itu, gunung ini dinyatakan memasuki masa erupsi efusif pada 4 Januari 2021 ditandai dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, guguran, dan guguran awan panas. Perlu diketahui saudara, saat ini Gunung Merapi di Pulau Jawa ini memiliki 2 kubah lava, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa jika dilihat berdasarkan analisis foto udara pada 13 Januari 2023, volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.598.700 meter kubik, sedangkan volume kubah lava tengah sebesar 2.267.400 meter kubik. Jika 2 kubah lava ini mengalami longsor secara masif, maka berpotensi menimbulkan awan panas sejauh 7 km ke arah barat daya dan 5 km ke arah selatan dan tenggara. Datang lagi nih Mas. Suara-suara dan ini masih terus.
Setelah Gunung Merapi erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023, media sosial kini dihebohkan dengan awan berbentuk Mbah Petruk di atas Gunung Merapi pada Minggu 12 Maret 2023 pagi. Gumpalan awan hitam di atas gunung disebut menyerupai tokoh pewayangan Jawa yakni Petruk yang memiliki hidung panjang yang khas. Mbah Petruk sering dikaitkan dengan misteri Gunung Merapi ketika erupsi terjadi. Bagi masyarakat sekitar, Mbah Petruk yang merupakan sosok gaib ini dipercaya merupakan pesan agar masyarakat waspada. Mbah Petruk yang diyakini kerap muncul berupa awan dari erupsi Gunung Merapi juga pernah viral di media sosial pada letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Kemudian saudara, dengan kondisi Gunung Merapi saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut awan panas guguran masih muncul hingga pagi tadi. Dengan situasi yang dinilai kurang kondusif, pengelola Balai Taman Nasional atau BTN Gunung Merapi memutuskan untuk menutup sementara beberapa kawasan wisata. Beberapa di antaranya yakni objek wisata alam Jurang Jero, Logo Muncar, dan Kali Kuning Pelunyon. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng ya, di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak sini ya Mas ya? Enggak, Akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini.
Gunung Merapi dikabarkan masih terus mengeluarkan awan panas guguran atau APG pada Senin 13 Maret 2023 pagi. Aktivitas erupsi Gunung Merapi tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu 11 Maret. Meski demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Bahkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kerinjing 2 juga terpantau tetap dilaksanakan. Para siswa berseragam merah putih tampak datang ke sekolah dengan semangat. Rasa takut dan was-was sama sekali tidak terlukis di wajah mereka. Putri Wahyuni 11 tahun, salah satu murid kelas 6 SDN Kerinjing mengaku tidak takut dengan kondisi saat ini. Sebab situasi seperti itu sudah biasa ia rasakan sebagai warga yang tinggal di daerah kawasan rawan bencana atau KRB 3. Kepala Sekolah SDN Kerinjing 2 Kartini mengatakan pihaknya sengaja mengadakan aktivitas di sekolah untuk melakukan koordinasi dengan para murid dan wali murid. Koordinasi tersebut terkait tugas-tugas yang akan diberikan kepada murid sebagai bentuk kelanjutan rencana pengadaan pembelajaran daring. Ia juga melanjutkan pembelajaran daring itu akan dilaksanakan tanpa batasan waktu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi erupsi Gunung Merapi. Lantas, murid-murid kelas 6 SDN Kerinjing 2 juga mulai mengikuti ujian praktik sekolah. Mengenai hal tersebut, Saudara Kartini mengaku kemudian, pasca erupsi Gunung Merapi, relawan dari PMI Surakarta juga turut memberikan upaya trauma healing untuk anak-anak SD dan TK Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Pantauan di lapangan, Saudara, kegiatan di SDN Kerinjing 2 dimulai sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan sebelum memulai kegiatan kelas, para relawan PMI Surakarta terlebih dahulu membagikan masker kepada 60 murid SD dan 20 anak TK. Kemudian para relawan juga mengajak anak-anak bernyanyi, belajar hingga bermain, serta bercerita sebelum melanjutkan aktivitas. Salah satu relawan pun juga tampak mengenakan kostum karakter anime Naruto untuk memberikan kedekatan kepada anak-anak TK. Terbukti anak-anak tampak senang dan semangat berkomunikasi dengan relawan tersebut. Ia berharap kehadiran relawan bisa mengurangi rasa takut anak-anak serta menumbuhkan semangat mereka dan bisa menghilangkan rasa trauma. Setelah kegiatan bersama relawan selesai, para murid beralih membersihkan ruang kelas masing-masing. Arahan bahwa abu ini bahaya bagi adik-adik, bagi anak-anak ya. Kita bagi masker ya, kita bagi harus dipakai sehari-hari agar mereka tidak sakit ya. Itu. Untuk trauma healingnya sendiri seperti apa, Pak? Apa? Untuk trauma healingnya seperti apa, Pak? Ya, kita memang harus memberi. Ya, jadi memang bahaya. Yang penting kita memberi edukasi pada adik-adik agar mereka paham dengan gaya buku ini ya. Jadi kita harus terus memberi arah pada adik-adik, memberi semangat, memberi latihan-latihan agar mereka tidak terpengaruh dengan suasana mencekam ini ya. Itu aja. Pak, nama lengkapnya sinten, Pak? Saudara, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau APG di beberapa waktu ke depan.
Data pemantauan kegempaan saat ini dikabarkan masih tinggi. Gempa vulkanik dalam masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan gempa multifase terjadi sebanyak 17 kejadian per hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam konferensi persnya pada Minggu 12 Maret lalu. Ia menjelaskan angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi, bahkan ketika gunung itu tidak erupsi sekalipun. Dari situ, saudara, pihaknya memprediksi apabila rentetan awan panas guguran akan selesai pada hari tidak akan selesai pada hari ini dan kemungkinan ke depan Gunung Merapi juga masih akan erupsi. Kemudian saudara, berikut adalah sederet update terbaru dari aktivitas Gunung Merapi hingga Minggu, saudara, hingga kemarin. Dikabarkan ada 54 kali rentetan guguran awan panas dan jarak luncur terjauh mencapai 3,7 km ke Kali Bebeng. Kemudian saudara, sejumlah tempat wisata di Sleman juga ditutup setelah Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas. Kemudian saudara, jika hingga Senin atau hingga tadi pagi dikabarkan sudah terdapat 60 guguran awan panas yang terjadi sejak Sabtu hingga hari ini, Senin 13 Maret 2023, pukul 6 pagi. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya, di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Sekira 50 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang berembus ke arah barat. Adapun suhu udara sekitar saudara 15 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembapan 62 hingga 90% dan tekanan udara 785 hingga 916 mmHg. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Bedok, Sungai Krasak, Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sementara itu pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol maksimal 5 km. Saudara, intensitas luncuran awan panas guguran Gunung Merapi telah menurun pada Minggu 12 Maret 2023. Meski begitu, suplai magma dangkal dan dalam masih terjadi sehingga kemungkinan akan terjadi rentetan awan panas berikutnya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Badan Geologi Agus Budi Santoso mengingatkan beberapa potensi bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya pertama yakni banjir lahar yang dipicu hujan. Ia menyebut potensi itu muncul dari hulu-hulu sungai yang berada di sekitar Merapi karena endapan awan panas yang baru maupun yang lama. Potensi bahaya kedua yakni pergerakan baru kubah lava di puncak gunung. Selain dua kubah lava yang sudah ada saat ini, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava bagian tengah, ternyata pada sektor barat laut juga terjadi inflasi. Berdasarkan analisis foto udara 13 Januari kemarin, saudara, volume kubah lava barat daya terukur sebesar 1.598.700 meter kubik, lebih kecil daripada kubah tengah yang sudah tumbuh hingga 2.267.400 meter kubik. Dan pada erupsi kemarin, saudara, rentetan awan panas guguran di Gunung Merapi bersumber dari longsoran kubah lava barat daya.
Saudara, akun Twitter BPPTKG mengunggah foto terbaru lereng Gunung Merapi pasca erupsi. Dalam foto tersebut tampak material batu dan pasir sudah menumpuk di hulu Kali Bebeng. Material yang berada di ujung hulu Kali Bebeng ini merupakan muntahan lava serta awan panas guguran yang terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin. Foto kondisi lereng Merapi ini diambil oleh Badan Geologi pada Minggu 12 Maret 2023. Sementara itu, saudara, berdasarkan unggahan BPPTKG, Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali, terhitung sejak Sabtu 11 Maret hingga hari ini, Senin 13 Maret. Kemudian guguran awan panas tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak paling jauh 2.500 meter dari puncak. Pada Minggu 12 Maret, saudara, guguran lava terjadi sebanyak 15 kali dengan jarak luncur maksimal 2.500 meter ke arah barat daya. Sementara awan panas guguran terjadi sebanyak 21 kali dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter ke arah barat daya. Kemudian saudara melihat aktivitas Gunung Merapi yang masih tinggi hingga hari ini, diperkirakan jika terjadi lontaran material vulkanik bisa terjadi letusan eksplosif dan menjangkau radius 3 km dari puncak. Dengan aktivitas ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, terutama mewaspadai bahaya lahar apabila terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Adapun status Gunung Merapi saat ini adalah level 3 atau siaga. Kemudian saudara, di beberapa wilayah bisa merasakan dampak dari awan panas guguran tersebut. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang diselimuti abu vulkanik. Bahkan hujan abu juga terjadi di sebagian wilayah Boyolali. Diketahui saudara, erupsi Gunung Merapi terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023. Pasca erupsi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, menyatakan saat ini kondisi masih tergolong aman, sehingga pihaknya belum meminta masyarakat untuk mengungsi. Makwan meminta agar masyarakat tidak panik
tetapi tetap siap sedia bila diminta untuk tiba-tiba mengevakuasi diri. Gunung berapi yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan penentuan status aktivitas berdasarkan ancaman bahaya pada masyarakat. Menurutnya, kini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya. Sektor tersebut meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, Sungai Bedok Krasak, dan Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km. BPPTKG memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau APG untuk beberapa waktu ke depan. BPPTKG mengatakan gempa vulkanik masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan multifase terjadi 17 kali per hari. Angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi bahkan ketika gunung tidak erupsi sekalipun. Pihaknya lalu memprediksi apabila rentetan awan panas guguran selesai pada hari Minggu, kemungkinan Gunung Merapi masih akan erupsi. Sebagai informasi, sejak Sabtu hingga Minggu, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 54 kali rentetan awan panas guguran. Kemudian saudara, hingga tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 60 kali rentetan awan panas guguran. Pada Sabtu selama 1 hari, Gunung Merapi mengeluarkan 41 kali APG dengan jarak luncur maksimal ke Kali Bebeng dan Kali Krasak. Kemudian pada Minggu, saudara, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 kali APG yang teramati oleh BPPTKG dan jarak luncur maksimal 2,5 km ke barat daya. Di sisi lain, tim Badan Geologi juga menerbangkan drone pada Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk memvalidasi jarak luncur erupsi.
Hasil foto udara menunjukkan jarak luncur terjauh adalah 3,7 km ke Kali Bebeng. Jarak luncur ini masih berada di daerah potensi bahaya, yaitu sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng, Kerasak, dan Bedok. Hingga kini status Gunung Merapi masih siaga, belum ada peningkatan status. Datang lagi nih mas. Suara-suara. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju nggak ke sini ya mas ya? Enggak. Saya akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini. Saudara, hingga Minggu 12 Maret 2023 malam, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Semalam tercatat awan panas guguran masih keluar dan mengarah ke barat daya atau ke arah Kali Bebeng. Jarak luncuran awan panas guguran berkisar antara 1.500 hingga 2.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Berdasarkan unggahan akun Twitter BPPTKG, luncuran awan panas guguran terjadi pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Jarak luncuran awan panas guguran sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng. Kemudian pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke arah Kali Bebeng. Selang 9 menit kemudian, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY tersebut. Lalu pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak Gunung Merapi. Kali ini jarak luncuran mencapai 2.000 meter.
Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi ini terekam kamera CCTV yang ada di stasiun Tunggul Arum. Akibat erupsi yang sudah terjadi sejak Sabtu kemarin, saudara, sejumlah kota seperti di Magelang dan Boyolali dilanda hujan abu yang cukup deras. Sementara itu, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau level siaga. Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DIY belum mengeluarkan rekomendasi masyarakat untuk mengungsi. Meski belum ada rekomendasi untuk mengungsi, BPBD DIY membagikan masker ke BPBD Sleman untuk dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pos-pos pantau di Gunung Merapi meningkatkan ronda untuk kesiapsiagaan. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Arah terbangnya awan panas ini.
Saudara, hingga hari ini Senin 13 Maret 2023 pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi tercatat menghasilkan 32 gempa guguran. Dikutip dari laman resmi mahma.esdm.go.id, terkait pengamatan kegempaan gunung ini terjadi 1 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 60 mm dan lama gempa 104,5 detik. Kemudian terjadi pula 32 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 39 mm serta lama gempa mencapai 26,7 hingga 143,8 detik. Lalu terjadi 9 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 4 mm dan lama gempa mencapai 5,7 hingga 6,9 detik. Sedangkan untuk pengamatan visual, saudara, asap kawah utama diamati berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi mencapai sekitar 50 hingga 100 meter dari puncak. Sedangkan untuk cuaca terpantau cerah hingga berawan, angin pun juga bergerak lemah hingga sedang ke arah barat. Diketahui saudara, hari ini menjadi hari kedua pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu 11 Maret lalu. Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG telah menetapkan tingkat aktivitas gunung tersebut ke level siaga sejak 5 November 2020 lalu. Sementara itu, gunung ini dinyatakan memasuki masa erupsi efusif pada 4 Januari 2021 ditandai dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, guguran, dan guguran awan panas. Perlu diketahui saudara, saat ini Gunung Merapi di Pulau Jawa ini memiliki 2 kubah lava, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa jika dilihat berdasarkan analisis foto udara pada 13 Januari 2023, volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.598.700 meter kubik, sedangkan volume kubah lava tengah sebesar 2.267.400 meter kubik. Jika 2 kubah lava ini mengalami longsor secara masif, maka berpotensi menimbulkan awan panas sejauh 7 km ke arah barat daya dan 5 km ke arah selatan dan tenggara. Datang lagi nih Mas. Suara-suara dan ini masih terbuka. ulang malah juga Mas. Kawan-kawan.
Setelah Gunung Merapi erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023, media sosial kini dihebohkan dengan awan berbentuk Mbah Petruk di atas Gunung Merapi pada Minggu 12 Maret 2023 pagi. Gumpalan awan hitam di atas gunung disebut menyerupai tokoh pewayangan Jawa yakni Petruk yang memiliki hidung panjang yang khas. Mbah Petruk sering dikaitkan dengan misteri Gunung Merapi ketika erupsi terjadi. Bagi masyarakat sekitar, Mbah Petruk yang merupakan sosok gaib ini dipercaya merupakan pesan agar masyarakat waspada. Mbah Petruk yang diyakini kerap muncul berupa awan dari erupsi Gunung Merapi juga pernah viral di media sosial pada letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Kemudian saudara, dengan kondisi Gunung Merapi saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut awan panas guguran masih muncul hingga pagi tadi. Dengan situasi yang dinilai kurang kondusif, pengelola Balai Taman Nasional atau BTN Gunung Merapi memutuskan untuk menutup sementara beberapa kawasan wisata. Beberapa di antaranya yakni objek wisata alam Jurang Jero, Logo Muncar, dan Kali Kuning Pelunyon. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Kita akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini.
Gunung Merapi dikabarkan masih terus mengeluarkan awan panas guguran atau APG pada Senin 13 Maret 2023 pagi. Aktivitas erupsi Gunung Merapi tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu 11 Maret. Meski demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Bahkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kerinjing 2 juga terpantau tetap dilaksanakan. Para siswa berseragam merah putih tampak datang ke sekolah dengan semangat. Rasa takut dan was-was sama sekali tidak terlukis di wajah mereka. Putri Wahyuni 11 tahun, salah satu murid kelas 6 SDN Kerinjing mengaku tidak takut dengan kondisi saat ini. Sebab situasi seperti itu sudah biasa ia rasakan sebagai warga yang tinggal di daerah kawasan rawan bencana atau KRB 3. Kepala Sekolah SDN Kerinjing 2 Kartini mengatakan pihaknya sengaja mengadakan aktivitas di sekolah untuk melakukan koordinasi dengan para murid dan wali murid. Koordinasi tersebut terkait tugas-tugas yang akan diberikan kepada murid sebagai bentuk kelanjutan rencana pengadaan pembelajaran daring. Ia juga melanjutkan pembelajaran daring itu akan dilaksanakan tanpa batasan waktu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi erupsi Gunung Merapi. Lantas, murid-murid kelas 6 SDN Kerinjing 2 juga mulai mengikuti ujian praktik sekolah. Mengenai hal tersebut, Saudara Kartini mengaku telah memetakan beberapa hal terkait pelaksanaan ujian praktik. Kemudian, pasca erupsi Gunung Merapi, relawan dari PMI Surakarta juga turut memberikan upaya trauma healing untuk anak-anak SD dan TK Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Pantauan di lapangan, Saudara, kegiatan di SDN Kerinjing 2 dimulai sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan sebelum memulai kegiatan kelas, para relawan PMI Surakarta terlebih dahulu membagikan masker kepada 60 murid SD dan 20 anak TK. Kemudian para relawan juga mengajak anak-anak bernyanyi, belajar hingga bermain, serta bercerita sebelum melanjutkan aktivitas. Salah satu relawan pun juga tampak mengenakan kostum karakter anime Naruto untuk memberikan kedekatan kepada anak-anak TK. Terbukti anak-anak tampak senang dan semangat berkomunikasi dengan relawan tersebut. Ia berharap kehadiran relawan bisa mengurangi rasa takut anak-anak serta menumbuhkan semangat mereka dan bisa menghilangkan rasa trauma. Setelah kegiatan bersama relawan selesai, para murid beralih membersihkan ruang kelas masing-masing. Arahan bahwa abu ini bahaya bagi adik-adik, bagi anak-anak ya. Kita bagi masker ya, kita bagi harus dipakai sehari-hari agar mereka tidak sakit ya. Itu. Untuk trauma healingnya sendiri seperti apa, Pak? Apa? Untuk trauma healingnya seperti apa, Pak? Ya, kita memang harus masuk. Ya, jadi memang bahaya. Yang penting kita memberi edukasi pada adik-adik agar mereka paham dengan gaya tubuh ini ya. Jadi kita harus terus memberi arah pada adik-adik, memberi semangat, memberi latihan-latihan agar mereka tidak terpengaruh dengan suasana mencekam ini ya. Itu aja. Pak, nama lengkapnya sinten, Pak? Saudara, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memprediksi
Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau OPG di beberapa waktu ke depan. Data pemantauan kegempaan saat ini dikabarkan masih tinggi. Gempa vulkanik dalam masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan gempa multifase terjadi sebanyak 17 kejadian per hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam konferensi persnya pada Minggu 12 Maret lalu. Ia menjelaskan angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi, bahkan ketika gunung itu tidak erupsi sekalipun. Dari situ, saudara, pihaknya memprediksi apabila rentetan awan panas guguran akan selesai pada hari tidak akan selesai pada hari ini dan kemungkinan ke depan Gunung Merapi juga masih akan erupsi. Kemudian saudara, berikut adalah sederet update terbaru dari aktivitas Gunung Merapi hingga Minggu saudara hingga kemarin. Dikabarkan ada 54 kali rentetan guguran awan panas dan jarak luncur terjauh mencapai 3,7 km ke Kali Bebeng. Kemudian saudara, sejumlah tempat wisata di Sleman juga ditutup setelah Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas. Kemudian saudara, jika hingga Senin atau hingga tadi pagi dikabarkan sudah terdapat 60 guguran awan panas yang terjadi sejak Sabtu hingga hari ini, Senin 13 Maret 2023, pukul 6 pagi. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Sekira 50 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang berembus ke arah barat. Adapun suhu udara sekitar saudara 15 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembapan 62 hingga 90% dan tekanan udara 785 hingga 916 mmHg. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Bedok, Sungai Krasak, Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sementara itu pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol maksimal 5 km. Saudara, intensitas luncuran awan panas guguran Gunung Merapi telah menurun pada Minggu 12 Maret 2023. Meski begitu, suplai magma dangkal dan dalam masih terjadi sehingga kemungkinan akan terjadi rentetan awan panas berikutnya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Badan Geologi Agus Budi Santoso mengingatkan beberapa potensi bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya pertama yakni banjir lahar yang dipicu hujan. Ia menyebut potensi itu muncul dari hulu-hulu sungai yang berada di sekitar Merapi karena endapan awan panas yang baru maupun yang lama. Potensi bahaya kedua yakni pergerakan baru kubah lava di puncak gunung. Selain dua kubah lava yang sudah ada saat ini, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava bagian tengah, ternyata pada sektor barat laut juga terjadi inflasi. Berdasarkan analisis foto udara 13 Januari kemarin, saudara, volume kubah lava barat daya terukur sebesar 1.598.700 meter kubik, lebih kecil daripada kubah tengah yang sudah tumbuh hingga 2.267.400 meter kubik. Dan pada erupsi kemarin, saudara, rentetan awan panas guguran di Gunung Merapi bersumber dari longsoran kubah lava barat daya.
Saudara, akun Twitter BPPTKG mengunggah foto terbaru lereng Gunung Merapi pasca erupsi. Dalam foto tersebut tampak material batu dan pasir sudah menumpuk di hulu Kali Bebeng. Material yang berada di ujung hulu Kali Bebeng ini merupakan muntahan lava serta awan panas guguran yang terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin. Foto kondisi lereng Merapi ini diambil oleh Badan Geologi pada Minggu 12 Maret 2023. Sementara itu, saudara, berdasarkan unggahan BPPTKG, Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali, terhitung sejak Sabtu 11 Maret hingga hari ini, Senin 13 Maret. Kemudian guguran awan panas tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak paling jauh 2.500 meter dari puncak. Pada Minggu 12 Maret, saudara, guguran lava terjadi sebanyak 15 kali dengan jarak luncur maksimal 2.500 meter ke arah barat daya. Sementara awan panas guguran terjadi sebanyak 21 kali dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter ke arah barat daya. Kemudian saudara melihat aktivitas Gunung Merapi yang masih tinggi hingga hari ini, diperkirakan jika terjadi lontaran material vulkanik bisa terjadi letusan eksplosif dan menjangkau radius 3 km dari puncak. Dengan aktivitas ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, terutama mewaspadai bahaya lahar apabila terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Adapun status Gunung Merapi saat ini adalah level 3 atau siaga. Kemudian saudara, di beberapa wilayah bisa merasakan dampak dari awan panas guguran tersebut. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang diselimuti abu vulkanik. Bahkan hujan abu juga terjadi di sebagian wilayah Boyolali. Diketahui saudara, erupsi Gunung Merapi terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023. Pasca erupsi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, menyatakan saat ini kondisi masih tergolong aman, sehingga pihaknya belum meminta masyarakat untuk mengungsi. Makwan meminta agar masyarakat tidak panik
tetapi tetap siap sedia bila diminta untuk tiba-tiba mengevakuasi diri. Gunung berapi yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan penentuan status aktivitas berdasarkan ancaman bahaya pada masyarakat. Menurutnya, kini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya. Sektor tersebut meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, Sungai Bedok Krasak, dan Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km. BPPTKG memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau APG untuk beberapa waktu ke depan. BPPTKG mengatakan gempa vulkanik masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan multifase terjadi 17 kali per hari. Angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi bahkan ketika gunung tidak erupsi sekalipun. Pihaknya lalu memprediksi apabila rentetan awan panas guguran selesai pada hari Minggu, kemungkinan Gunung Merapi masih akan erupsi. Sebagai informasi, sejak Sabtu hingga Minggu, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 54 kali rentetan awan panas guguran. Kemudian saudara, hingga tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 60 kali rentetan awan panas guguran. Pada Sabtu selama 1 hari, Gunung Merapi mengeluarkan 41 kali APG dengan jarak luncur maksimal ke Kali Bebeng dan Kali Krasak. Kemudian pada Minggu, saudara, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 kali APG yang teramati oleh BPPTKG dan jarak luncur maksimal 2,5 km ke barat daya. Di sisi lain, tim Badan Geologi juga menerbangkan drone pada Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk memvalidasi jarak luncur erupsi.
Hasil foto udara menunjukkan jarak luncur terjauh adalah 3,7 km ke Kali Bebeng. Jarak luncur ini masih berada di daerah potensi bahaya, yaitu sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng, Kerasak, dan Bedok. Hingga kini status Gunung Merapi masih siaga, belum ada peningkatan status. Datang lagi nih Mas. Suara-suara Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Saya akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini. Saudara, hingga Minggu 12 Maret 2023 malam, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Semalam tercatat awan panas guguran masih keluar dan mengarah ke barat daya atau ke arah Kali Bebeng. Jarak luncuran awan panas guguran berkisar antara 1.500 hingga 2.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Berdasarkan unggahan akun Twitter BPPTKG, luncuran awan panas guguran terjadi pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Jarak luncuran awan panas guguran sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng. Kemudian pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke arah Kali Bebeng. Selang 9 menit kemudian, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY tersebut. Lalu pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak Gunung Merapi. Kali ini jarak luncuran mencapai 2.000 meter.
Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi ini terekam kamera CCTV yang ada di stasiun Tunggul Arum. Akibat erupsi yang sudah terjadi sejak Sabtu kemarin, saudara, sejumlah kota seperti di Magelang dan Boyolali dilanda hujan abu yang cukup deras. Sementara itu, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau level siaga. Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DIY belum mengeluarkan rekomendasi masyarakat untuk mengungsi. Meski belum ada rekomendasi untuk mengungsi, BPBD DIY membagikan masker ke BPBD Sleman untuk dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pos-pos pantau di Gunung Merapi meningkatkan ronda untuk kesiapsiagaan. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini.
Saudara, hingga hari ini Senin 13 Maret 2023 pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi tercatat menghasilkan 32 gempa guguran. Dikutip dari laman resmi mahma.esdm.go.id, terkait pengamatan kegempaan gunung ini terjadi 1 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 60 mm dan lama gempa 104,5 detik. Kemudian terjadi pula 32 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 39 mm serta lama gempa mencapai 26,7 hingga 143,8 detik. Lalu terjadi 9 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 4 mm dan lama gempa mencapai 5,7 hingga 6,9 detik. Sedangkan untuk pengamatan visual, saudara, asap kawah utama diamati berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi mencapai sekitar 50 hingga 100 meter dari puncak. Sedangkan untuk cuaca terpantau cerah hingga berawan, angin pun juga bergerak lemah hingga sedang ke arah barat. Diketahui saudara, hari ini menjadi hari kedua pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu 11 Maret lalu. Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG telah menetapkan tingkat aktivitas gunung tersebut ke level siaga sejak 5 November 2020 lalu. Sementara itu, gunung ini dinyatakan memasuki masa erupsi efusif pada 4 Januari 2021 ditandai dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, guguran, dan guguran awan panas. Perlu diketahui saudara, saat ini Gunung Merapi di Pulau Jawa ini memiliki 2 kubah lava, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa jika dilihat berdasarkan analisis foto udara pada 13 Januari 2023, volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.598.700 meter kubik. Sedangkan volume kubah lava tengah sebesar 2.267.400 meter kubik. Jika 2 kubah lava ini mengalami longsor secara masif, maka berpotensi menimbulkan awan panas sejauh 7 km ke arah barat daya dan 5 km ke arah selatan dan tenggara. Datang lagi nih Mas. Suara-suara dan ini masih terbuka.
Setelah Gunung Merapi erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023, media sosial kini dihebohkan dengan awan berbentuk Mbah Petruk di atas Gunung Merapi pada Minggu 12 Maret 2023 pagi. Gumpalan awan hitam di atas gunung disebut menyerupai tokoh pewayangan Jawa yakni Petruk yang memiliki hidung panjang yang khas. Mbah Petruk sering dikaitkan dengan misteri Gunung Merapi ketika erupsi terjadi. Bagi masyarakat sekitar, Mbah Petruk yang merupakan sosok gaib ini dipercaya merupakan pesan agar masyarakat waspada. Mbah Petruk yang diyakini kerap muncul berupa awan dari erupsi Gunung Merapi juga pernah viral di media sosial pada letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Kemudian saudara, dengan kondisi Gunung Merapi saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut awan panas guguran masih muncul hingga pagi tadi. Dengan situasi yang dinilai kurang kondusif, pengelola Balai Taman Nasional atau BTN Gunung Merapi memutuskan untuk menutup sementara beberapa kawasan wisata. Beberapa di antaranya yakni objek wisata alam Jurang Jero, Logo Muncar, dan Kali Kuning Pelunyon. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Arah terbangnya awan panas ini.
Gunung Merapi dikabarkan masih terus mengeluarkan awan panas guguran atau APG pada Senin 13 Maret 2023 pagi. Aktivitas erupsi Gunung Merapi tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu 11 Maret. Meski demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Bahkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kerinjing 2 juga terpantau tetap dilaksanakan. Para siswa berseragam merah putih tampak datang ke sekolah dengan semangat. Rasa takut dan was-was sama sekali tidak terlukis di wajah mereka. Putri Wahyuni 11 tahun, salah satu murid kelas 6 SDN Kerinjing mengaku tidak takut dengan kondisi saat ini. Sebab situasi seperti itu sudah biasa ia rasakan sebagai warga yang tinggal di daerah kawasan rawan bencana atau KRB 3. Kepala Sekolah SDN Kerinjing 2 Kartini mengatakan pihaknya sengaja mengadakan aktivitas di sekolah untuk melakukan koordinasi dengan para murid dan wali murid. Koordinasi tersebut terkait tugas-tugas yang akan diberikan kepada murid sebagai bentuk kelanjutan rencana pengadaan pembelajaran daring. Ia juga melanjutkan pembelajaran daring itu akan dilaksanakan tanpa batasan waktu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi erupsi Gunung Merapi. Lantas, murid-murid kelas 6 SDN Kerinjing 2 juga mulai mengikuti ujian praktik sekolah. Mengenai hal tersebut, Saudara Kartini mengaku telah memetakan beberapa hal terkait pelaksanaan ujian praktik. Kemudian, pasca erupsi Gunung Merapi, relawan dari PMI Surakarta juga turut memberikan upaya trauma healing untuk anak-anak SD dan TK Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Pantauan di lapangan, Saudara, kegiatan di SDN Kerinjing 2 dimulai sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan sebelum memulai kegiatan kelas, para relawan PMI Surakarta terlebih dahulu membagikan masker kepada 60 murid SD dan 20 anak TK. Kemudian para relawan juga mengajak anak-anak bernyanyi, belajar hingga bermain, serta bercerita sebelum melanjutkan aktivitas. Salah satu relawan pun juga tampak mengenakan kostum karakter anime Naruto untuk memberikan kedekatan kepada anak-anak TK. Terbukti anak-anak tampak senang dan semangat berkomunikasi dengan relawan tersebut. Ia berharap kehadiran relawan bisa mengurangi rasa takut anak-anak serta menumbuhkan semangat mereka dan bisa menghilangkan rasa trauma. Setelah kegiatan bersama relawan selesai, para murid beralih membersihkan ruang kelas masing-masing. Arahan bahwa abu ini bahaya bagi adik-adik, bagi anak-anak ya. Kita bagi masker ya, kita bagi harus dipakai sehari-hari agar mereka tidak sakit ya. Itu. Untuk trauma healingnya sendiri seperti apa, Pak? Apa? Untuk trauma healingnya seperti apa, Pak? Ya, kita memang harus memberi. Ya, jadi memang bahaya. Yang penting kita memberi edukasi pada adik-adik agar mereka paham dengan gaya buku ini ya. Jadi kita harus terus memberi arah pada adik-adik, memberi semangat, memberi latihan-latihan agar mereka tidak terpengaruh dengan suasana mencekam ini ya. Itu aja. Nama lengkapnya Sinten, Pak? Saudara, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memprediksi
Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau OPG di beberapa waktu ke depan. Data pemantauan kegempaan saat ini dikabarkan masih tinggi. Gempa vulkanik dalam masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan gempa multifase terjadi sebanyak 17 kejadian per hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam konferensi persnya pada Minggu 12 Maret lalu. Ia menjelaskan angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi, bahkan ketika gunung itu tidak erupsi sekalipun. Dari situ, saudara, pihaknya memprediksi apabila rentetan awan panas guguran akan selesai pada tidak akan selesai pada hari ini dan kemungkinan ke depan Gunung Merapi juga masih akan erupsi. Kemudian saudara, berikut adalah sederet update terbaru dari aktivitas Gunung Merapi hingga Minggu saudara hingga kemarin. Dikabarkan ada 54 kali rentetan guguran awan panas dan jarak luncur terjauh mencapai 3,7 km ke Kali Bebeng. Kemudian saudara, sejumlah tempat wisata di Sleman juga ditutup setelah Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas. Kemudian saudara, jika hingga Senin atau hingga tadi pagi dikabarkan sudah terdapat 60 guguran awan panas yang terjadi sejak Sabtu hingga hari ini, Senin 13 Maret 2023, pukul 6 pagi. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Sekira 50 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang berembus ke arah barat. Adapun suhu udara sekitar saudara 15 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembapan 62 hingga 90% dan tekanan udara 785 hingga 916 mmHg. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Bedok, Sungai Krasak, Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sementara itu pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol maksimal 5 km. Saudara, intensitas luncuran awan panas guguran Gunung Merapi telah menurun pada Minggu 12 Maret 2023. Meski begitu, suplai magma dangkal dan dalam masih terjadi sehingga kemungkinan akan terjadi rentetan awan panas berikutnya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Badan Geologi Agus Budi Santoso mengingatkan beberapa potensi bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya pertama yakni banjir lahar yang dipicu hujan. Ia menyebut potensi itu muncul dari hulu-hulu sungai yang berada di sekitar Merapi karena endapan awan panas yang baru maupun yang lama. Potensi bahaya kedua yakni pergerakan baru kubah lava di puncak gunung. Selain dua kubah lava yang sudah ada saat ini, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava bagian tengah, ternyata pada sektor barat laut juga terjadi inflasi. Berdasarkan analisis foto udara 13 Januari kemarin, saudara, volume kubah lava barat daya terukur sebesar 1.598.700 meter kubik, lebih kecil daripada kubah tengah yang sudah tumbuh hingga 2.267.400 meter kubik. Dan pada erupsi kemarin, saudara, rentetan awan panas guguran di Gunung Merapi bersumber dari longsoran kubah lava barat daya.
Saudara, akun Twitter BPPTKG mengunggah foto terbaru lereng Gunung Merapi pasca erupsi. Dalam foto tersebut tampak material batu dan pasir sudah menumpuk di hulu Kali Bebeng. Material yang berada di ujung hulu Kali Bebeng ini merupakan muntahan lava serta awan panas guguran yang terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin. Foto kondisi lereng Merapi ini diambil oleh Badan Geologi pada Minggu 12 Maret 2023. Sementara itu, saudara, berdasarkan unggahan BPPTKG, Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali, terhitung sejak Sabtu 11 Maret hingga hari ini, Senin 13 Maret. Kemudian guguran awan panas tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak paling jauh 2.500 meter dari puncak. Pada Minggu 12 Maret, saudara, guguran lava terjadi sebanyak 15 kali dengan jarak luncur maksimal 2.500 meter ke arah barat daya. Sementara awan panas guguran terjadi sebanyak 21 kali dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter ke arah barat daya. Kemudian saudara melihat aktivitas Gunung Merapi yang masih tinggi hingga hari ini, diperkirakan jika terjadi lontaran material vulkanik bisa terjadi letusan eksplosif dan menjangkau radius 3 km dari puncak. Dengan aktivitas ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, terutama mewaspadai bahaya lahar apabila terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Adapun status Gunung Merapi saat ini adalah level 3 atau siaga. Kemudian saudara, di beberapa wilayah bisa merasakan dampak dari awan panas guguran tersebut. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang diselimuti abu vulkanik. Bahkan hujan abu juga terjadi di sebagian wilayah Boyolali. Diketahui saudara, erupsi Gunung Merapi terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023. Pasca erupsi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, menyatakan saat ini kondisi masih tergolong aman, sehingga pihaknya belum meminta masyarakat untuk mengungsi. Makwan meminta agar masyarakat tidak panik
tetapi tetap siap sedia bila diminta untuk tiba-tiba mengevakuasi diri. Gunung berapi yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan penentuan status aktivitas berdasarkan ancaman bahaya pada masyarakat. Menurutnya, kini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya. Sektor tersebut meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, Sungai Bedok Krasak, dan Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km. BPPTKG memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau APG untuk beberapa waktu ke depan. BPPTKG mengatakan gempa vulkanik masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan multifase terjadi 17 kali per hari. Angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi bahkan ketika gunung tidak erupsi sekalipun. Pihaknya lalu memprediksi apabila rentetan awan panas guguran selesai pada hari Minggu, kemungkinan Gunung Merapi masih akan erupsi. Sebagai informasi, sejak Sabtu hingga Minggu, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 54 kali rentetan awan panas guguran. Kemudian saudara, hingga tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi sudah mengeluarkan 60 kali rentetan awan panas guguran. Pada Sabtu selama 1 hari, Gunung Merapi mengeluarkan 41 kali APG dengan jarak luncur maksimal ke Kali Bebeng dan Kali Krasak. Kemudian pada Minggu, saudara, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 kali APG yang teramati oleh BPPTKG dan jarak luncur maksimal 2,5 km ke barat daya. Di sisi lain, tim Badan Geologi juga menerbangkan drone pada Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk memvalidasi jarak luncur erupsi.
Hasil foto udara menunjukkan jarak luncur terjauh adalah 3,7 km ke Kali Bebeng. Jarak luncur ini masih berada di daerah potensi bahaya, yaitu sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng, Kerasak, dan Bedok. Hingga kini status Gunung Merapi masih siaga, belum ada peningkatan status. Datang lagi nih Mas. Suara-suara Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Saya akan ikuti terus arah terbangnya awan panas ini. Saudara, hingga Minggu 12 Maret 2023 malam, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Semalam tercatat awan panas guguran masih keluar dan mengarah ke barat daya atau ke arah Kali Bebeng. Jarak luncuran awan panas guguran berkisar antara 1.500 hingga 2.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Berdasarkan unggahan akun Twitter BPPTKG, luncuran awan panas guguran terjadi pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Jarak luncuran awan panas guguran sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng. Kemudian pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke arah Kali Bebeng. Selang 9 menit kemudian, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY tersebut. Lalu pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran kembali meluncur dari puncak Gunung Merapi. Kali ini jarak luncuran mencapai 2.000 meter.
Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi ini terekam kamera CCTV yang ada di stasiun Tunggul Arum. Akibat erupsi yang sudah terjadi sejak Sabtu kemarin, Saudara, sejumlah kota seperti di Magelang dan Boyolali dilanda hujan abu yang cukup deras. Sementara itu, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau level siaga. Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DIY belum mengeluarkan rekomendasi masyarakat untuk mengungsi. Meski belum ada rekomendasi untuk mengungsi, BPBD DIY membagikan masker ke BPBD Sleman untuk dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pos-pos pantau di Gunung Merapi meningkatkan ronda untuk kesiapsiagaan. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Arah terbangnya awan panas ini.
Saudara, hingga hari ini Senin 13 Maret 2023 pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi tercatat menghasilkan 32 gempa guguran. Dikutip dari laman resmi mahma.esdm.go.id, terkait pengamatan kegempaan gunung ini terjadi 1 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 60 mm dan lama gempa 104,5 detik. Kemudian terjadi pula 32 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 39 mm serta lama gempa mencapai 26,7 hingga 143,8 detik. Lalu terjadi 9 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 4 mm dan lama gempa mencapai 5,7 hingga 6,9 detik. Sedangkan untuk pengamatan visual, saudara, asap kawah utama diamati berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi mencapai sekitar 50 hingga 100 meter dari puncak. Sedangkan untuk cuaca terpantau cerah hingga berawan, angin pun juga bergerak lemah hingga sedang ke arah barat. Diketahui saudara, hari ini menjadi hari kedua pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu 11 Maret lalu. Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG telah menetapkan tingkat aktivitas gunung tersebut ke level siaga sejak 5 November 2020 lalu. Sementara itu, gunung ini dinyatakan memasuki masa erupsi efusif pada 4 Januari 2021 ditandai dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, guguran, dan guguran awan panas. Perlu diketahui saudara, saat ini Gunung Merapi di Pulau Jawa ini memiliki 2 kubah lava, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa jika dilihat berdasarkan analisis foto udara pada 13 Januari 2023, volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.598.700 meter kubik. Sedangkan volume kubah lava tengah sebesar 2.267.400 meter kubik. Jika 2 kubah lava ini mengalami longsor secara masif, maka berpotensi menimbulkan awan panas sejauh 7 km ke arah barat daya dan 5 km ke arah selatan dan tenggara. Datang lagi nih Mas. Suara-suara dan ini masih terus.
Setelah Gunung Merapi erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023, media sosial kini dihebohkan dengan awan berbentuk Mbah Petruk di atas Gunung Merapi pada Minggu 12 Maret 2023 pagi. Gumpalan awan hitam di atas gunung disebut menyerupai tokoh pewayangan Jawa yakni Petruk yang memiliki hidung panjang yang khas. Mbah Petruk sering dikaitkan dengan misteri Gunung Merapi ketika erupsi terjadi. Bagi masyarakat sekitar, Mbah Petruk yang merupakan sosok gaib ini dipercaya merupakan pesan agar masyarakat waspada. Mbah Petruk yang diyakini kerap muncul berupa awan dari erupsi Gunung Merapi juga pernah viral di media sosial pada letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Kemudian saudara, dengan kondisi Gunung Merapi saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut awan panas guguran masih muncul hingga pagi tadi. Dengan situasi yang dinilai kurang kondusif, pengelola Balai Taman Nasional atau BTN Gunung Merapi memutuskan untuk menutup sementara beberapa kawasan wisata. Beberapa di antaranya yakni objek wisata alam Jurang Jero, Logo Muncar, dan Kali Kuning Pelunyon. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Ini menuju enggak ke sini ya Mas ya? Enggak. Arah terbangnya awan panas ini.
Gunung Merapi dikabarkan masih terus mengeluarkan awan panas guguran atau APG pada Senin 13 Maret 2023 pagi. Aktivitas erupsi Gunung Merapi tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu 11 Maret. Meski demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Bahkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kerinjing 2 juga terpantau tetap dilaksanakan. Para siswa berseragam merah putih tampak datang ke sekolah dengan semangat. Rasa takut dan was-was sama sekali tidak terlukis di wajah mereka. Putri Wahyuni 11 tahun, salah satu murid kelas 6 SDN Kerinjing mengaku tidak takut dengan kondisi saat ini. Sebab situasi seperti itu sudah biasa ia rasakan sebagai warga yang tinggal di daerah kawasan rawan bencana atau KRB 3. Kepala Sekolah SDN Kerinjing 2 Kartini mengatakan pihaknya sengaja mengadakan aktivitas di sekolah untuk melakukan koordinasi dengan para murid dan wali murid. Koordinasi tersebut terkait tugas-tugas yang akan diberikan kepada murid sebagai bentuk kelanjutan rencana pengadaan pembelajaran daring. Ia juga melanjutkan pembelajaran daring itu akan dilaksanakan tanpa batasan waktu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi erupsi Gunung Merapi. Lantas, murid-murid kelas 6 SDN Kerinjing 2 juga mulai mengikuti ujian praktik sekolah. Mengenai hal tersebut, Saudara Kartini mengaku telah memetakan beberapa hal terkait pelaksanaan ujian praktik. Kemudian, pasca erupsi Gunung Merapi, relawan dari PMI Surakarta juga turut memberikan upaya trauma healing untuk anak-anak SD dan TK Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Pantauan di lapangan, Saudara, kegiatan di SDN Kerinjing 2 dimulai sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan sebelum memulai kegiatan kelas, para relawan PMI Surakarta terlebih dahulu membagikan masker kepada 60 murid SD dan 20 anak TK. Kemudian para relawan juga mengajak anak-anak bernyanyi, belajar hingga bermain, serta bercerita sebelum melanjutkan aktivitas. Salah satu relawan pun juga tampak mengenakan kostum karakter anime Naruto untuk memberikan kedekatan kepada anak-anak TK. Terbukti anak-anak tampak senang dan semangat berkomunikasi dengan relawan tersebut. Ia berharap kehadiran relawan bisa mengurangi rasa takut anak-anak serta menumbuhkan semangat mereka dan bisa menghilangkan rasa trauma. Setelah kegiatan bersama relawan selesai, para murid beralih membersihkan ruang kelas masing-masing. Arahan bahwa abu ini bahaya bagi adik-adik, bagi anak-anak ya. Kita bagi masker ya, kita bagi harus dipakai sehari-hari agar mereka tidak sakit ya. Itu. Untuk trauma healingnya sendiri seperti apa, Pak? Apa? Untuk trauma healingnya seperti apa, Pak? Ya, kita memang harus memberi. Ya, jadi memang bahaya. Yang penting kita memberi edukasi pada adik-adik agar mereka paham dengan gaya buku ini ya. Jadi kita harus terus memberi arah pada adik-adik, memberi semangat, memberi latihan-latihan agar mereka tidak terpengaruh dengan suasana mencekam ini ya. Itu aja. Pak, nama lengkapnya Sinten, Pak?
Saudara Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memprediksi Gunung Merapi masih akan erupsi atau memuntahkan awan panas guguran atau OPG di beberapa waktu ke depan. Data pemantauan kegempaan saat ini dikabarkan masih tinggi. Gempa vulkanik dalam masih terjadi 60 hingga 70 kali per hari. Sedangkan gempa vulkanik dangkal terjadi 3 kali per hari dan gempa multifase terjadi sebanyak 17 kejadian per hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam konferensi persnya pada Minggu 12 Maret lalu. Ia menjelaskan angka tersebut masih masuk dalam kategori tinggi, bahkan ketika gunung itu tidak erupsi sekalipun. Dari situ, saudara, pihaknya memprediksi apabila rentetan awan panas guguran tidak akan selesai pada hari ini dan kemungkinan ke depan Gunung Merapi juga masih akan erupsi. Kemudian saudara, berikut adalah sederet update terbaru dari aktivitas Gunung Merapi hingga Minggu, saudara, hingga kemarin. Dikabarkan ada 54 kali rentetan guguran awan panas dan jarak luncur terjauh mencapai 3,7 km ke Kali Bebeng. Kemudian saudara, sejumlah tempat wisata di Sleman juga ditutup setelah Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas. Kemudian saudara, jika hingga Senin atau hingga tadi pagi dikabarkan sudah terdapat 60 guguran awan panas yang terjadi sejak Sabtu hingga hari ini, Senin 13 Maret 2023, pukul 6 pagi. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Sekira 50 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang berembus ke arah barat. Adapun suhu udara sekitar saudara 15 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembapan 62 hingga 90% dan tekanan udara 785 hingga 916 mmHg. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Bedok, Sungai Krasak, Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sementara itu pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol maksimal 5 km. Saudara, intensitas luncuran awan panas guguran Gunung Merapi telah menurun pada Minggu 12 Maret 2023. Meski begitu, suplai magma dangkal dan dalam masih terjadi sehingga kemungkinan akan terjadi rentetan awan panas berikutnya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Badan Geologi Agus Budi Santoso mengingatkan beberapa potensi bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya pertama yakni banjir lahar yang dipicu hujan. Ia menyebut potensi itu muncul dari hulu-hulu sungai yang berada di sekitar Merapi karena endapan awan panas yang baru maupun yang lama. Potensi bahaya kedua yakni pergerakan baru kubah lava di puncak gunung. Selain dua kubah lava yang sudah ada saat ini, yakni kubah lava barat daya dan kubah lava bagian tengah, ternyata pada sektor barat laut juga terjadi inflasi. Berdasarkan analisis foto udara 13 Januari kemarin, saudara, volume kubah lava barat daya terukur sebesar 1.598.700 meter kubik, lebih kecil daripada kubah tengah yang sudah tumbuh hingga 2.267.400 meter kubik.
Dan pada erupsi kemarin, saudara, rentetan awan panas guguran di Gunung Merapi bersumber dari longsoran kubah lava barat daya. Saudara, akun Twitter BPPTKG mengunggah foto terbaru lereng Gunung Merapi pasca erupsi. Dalam foto tersebut tampak material batu dan pasir sudah menumpuk di hulu Kali Bebeng. Material yang berada di ujung hulu Kali Bebeng ini merupakan muntahan lava serta awan panas guguran yang terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin. Foto kondisi lereng Merapi ini diambil oleh Badan Geologi pada Minggu 12 Maret 2023. Sementara itu, saudara, berdasarkan unggahan BPPTKG, Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali, terhitung sejak Sabtu 11 Maret hingga hari ini, Senin 13 Maret. Kemudian guguran awan panas tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak paling jauh 2.500 meter dari puncak. Pada Minggu 12 Maret, saudara, guguran lava terjadi sebanyak 15 kali dengan jarak luncur maksimal 2.500 meter ke arah barat daya. Sementara awan panas guguran terjadi sebanyak 21 kali dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter ke arah barat daya.